Allah utus anaknya karena kasih. Dari surga mulia mati tersalib, telah genapkan tebusan bagi kami. Pujilah, pujilah, karyanya telah genap. Syukurlah, syukurlah, kurnia berlimpah. Yesus Juru Selamat yang amat mulia, hidup bagi Mesias, selamatlah sudah. Ini cerita betapa ajaib, demi darah tuntutan takhta genap. Anak Allah tanggung hukuman adil, hingga Allah puaslah kami pun senang. Pujilah, pujilah, karyanya telah genap. Syukurlah, syukurlah, kurnia berlimpah. Yesus Juru Selamat yang amat mulia, hidup bagi Mesias, selamatlah sudah. Kristus telah naik takhta mulia cemerlang. Yesus ditinggikan, namanya megah. Yesus Juru Selamat dapat mahkota, patut terima sembah dan semua pujian. Pujilah, pujilah, karyanya telah genap. Syukurlah, syukurlah, kurnia berlimpah. Yesus Juru Selamat yang amat mulia, hidup bagi Mesias, selamatlah sudah. Ini cerita indah lagi manis, Allah utus anaknya karena kasih. Dari surga mulia mati tersalib, telah genapkan tebusan bagi kami. Pujilah, pujilah, karyanya telah genap. Syukurlah, syukurlah, kurnia berlimpah. Yesus Juru Selamat yang amat mulia, hidup bagi Mesias, selamatlah sudah. Ini cerita betapa ajaib, demi darah tuntutan takhta genap. Anak Allah tanggung hukuman adil, hingga Allah puaslah kami pun senang. Pujilah, pujilah, karyanya telah genap. Syukurlah, syukurlah, kurnia berlimpah. Yesus Juru Selamat yang amat mulia, hidup bagi Mesias, selamatlah sudah. Kristus telah naik takhta mulia cemerlang. Yesus ditinggikan, namanya megah. Yesus Juru Selamat dapat mahkota, patut terima sembah dan semua pujian.
Syukurlah, syukurlah, kurnia berlimpah. Yesus Juru Selamat yang amat mulia. Hidung bagi Mesias, selamatan sudah. Berita ke-51. Berbuah berdasarkan keluapan hayat batinia. Sejak saya beroleh selamat dan mulai mengasihi Tuhan dan Alkitab, saya telah tertarik akan Yohanes pasal 15, yang di dalamnya kita mempunyai lukisan perihal pohon atau pokok anggur. Sejak tahun 1930-an, lukisan ini tak pernah jauh dari perhatian saya. Menjadi bagian dari Kristus. Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Fakta bahwa Kristus adalah pohon anggur, sedangkan kita adalah ranting-ranting pohon anggur ini, jelas menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari Kristus. Betapa besarnya perkara ini. Yohanes pasal 15 bukan hanya merupakan suatu perumpamaan, tetapi juga suatu gambaran yang menunjukkan bahwa kita sekarang adalah bagian dari Kristus. Kita bukan hanya orang-orang yang telah ditebus, diampuni, dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan. Kita benar-benar adalah bagian dari Kristus. Jika kita memandang lukisan tersebut dari segi ini, kita akan menyadari betapa dalamnya hal ini. Kristus adalah perwujudan Allah, dan kita adalah orang-orang yang kasihan, yang bobrok, jatuh, bahkan orang-orang dosa yang jahat. Bagaimana orang-orang dosa seperti ini dapat menjadi bagian dari Kristus? Sekalipun perkara ini kelihatannya sangat dalam, kita sungguh-sungguh adalah bagian darinya. Organisme Allah Tritunggal dalam penyaluran ilahi. Pohon anggur dengan ranting-rantingnya merupakan organisme Allah Tritunggal dalam penyaluran ilahi. Suatu hari, Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada saya bahwa pohon anggur ini merupakan organisme satu-satunya atau yang unik di alam semesta. Pohon anggur dalam pasal 15 bukan suatu organisme yang kecil, bersifat lokal dan individual, melainkan suatu organisme yang besar, korporat dan universal, organisme dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal dalam Injil Yohanes. Tidak ada kitab lain dalam Alkitab yang mengungkapkan Trinitas sesempurna yang diungkapkan oleh Injil Yohanes. Keseluruhan kitab ini mengisahkan Trinitas. Tidak ada kitab lain yang di dalamnya Bapa, Putra, dan Roh dinyatakan sedemikian real seperti yang dinyatakan di sini. Keseluruhan Injil Yohanes merupakan kitab tentang anak dengan Bapa dan dengan Roh. Karena itu, organisme dalam pasal 15 bukan hanya organisme Kristus, tetapi organisme Allah Tritunggal. Dalam kata pembukaan pasal ini, Tuhan Yesus, Sang Anak, berfirman, "Akulah pohon anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Boleh jadi Anda merasa heran, di manakah Roh Kudus dalam pasal ini? Roh itu adalah getah, sari buah hayat di dalam pohon anggur. Karena itu, kita melihat bahwa Trinitas tersusun dari organisme ini yang termasuk juga kita. Organisme pohon anggur bukan hanya tersusun dari keilahian, tetapi juga tersusun dari keinsanian. Terpujilah Tuhan, karena organisme universal ini tersusun dari Allah Tritunggal dan kita. Sesungguhnya kita adalah bagian yang terpenting dalam organisme ini.
Ini adalah suatu perkara yang sangat bermakna. Allah sebagai hayat tumbuh dalam tubuh organik. Inti keseluruhan Alkitab adalah organisme pohon anggur dalam Yohanes pasal 15. Satu organisme adalah satu tubuh organik yang mengandung hayat dan mempunyai organ-organ. Banyak orang Kristen mengira Yohanes pasal 15 hanyalah suatu perumpamaan yang dipakai Tuhan untuk menggambarkan hubungan kita dengannya. Tetapi ini bukanlah perumpamaan semata-mata, melainkan suatu realitas yang mewahyukan inti maksud hati Allah. Allah adalah hayat, dan hayat memerlukan tubuh organik sebagai tempat bertumbuh dan mengekspresikan dirinya. Bahkan unsur hayat di dalam benih sekuntum bunga pun memerlukan tubuh organik. Benih adalah tubuh organik bagi hayat di dalamnya untuk bertumbuh dan diekspresikan dengan sempurna. Allah ingin tumbuh di dalam tubuh organik dan memakai tubuh itu untuk ekspresi dirinya. Tubuh ini adalah organisme Kristus dan gereja. Inti Alkitab adalah Allah sebagai hayat yang tumbuh di dalam tubuh organik. Ini berarti Allah adalah hayat bertumbuh, dan hayat yang bertumbuh memerlukan organisme, tubuh organik, yang di dalamnya Allah dapat bertumbuh, dan melalui tubuh ini Ia dapat mengekspresikan dirinya. Kita telah diberitahu bahwa Allah adalah pencipta kita, objek penyembahan kita, dan kita, ciptaan-ciptaannya, harus menyembahnya. Sekalipun ini tidak salah, namun pengertian akan wahyu Alkitab untuk ini sangat dangkal. Pasti ini bukan isi inti wahyu Allah. Isi inti ilahi adalah Allah bukan hanya adalah pencipta kita dan objek penyembahan kita, juga adalah hayat. Hayat tidak memerlukan penyembahan. Betapa bodohnya menaruh sebiji anyelir di atas meja dan menyembahnya. Andai kata Anda melakukan hal ini dan biji anyelir itu dapat berbicara, pasti ia akan berkata, "Orang bodoh, apa yang kau lakukan? Semakin engkau menyembahku, engkau semakin menderita. Daripada engkau menyembahku, lebih baik tanamlah aku ke dalam tanah. Jika engkau melakukan hal ini, aku akan merasa sangat bahagia." Kesimpulannya, Allah bukan objek penyembahan kita. Ia adalah hayat, dan Ia ingin bertumbuh di dalam tubuh organik agar Ia dapat diekspresikan. Langkah Allah untuk menghasilkan organisme. Allah telah mengambil beberapa langkah untuk menghasilkan tubuh organik ini. Melalui penciptaan, Ia menciptakan sebuah roh di dalam manusia. Zakaria pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai roh, kita dapat menerima Allah ke dalam kita. Allah juga menggenapkan pekerjaan penebusan, dan terakhir Ia menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Sekarang Ia bukan hanya pencipta dan penebus, Ia juga adalah hawa udara, roh pemberi hayat, jalan bagi kita untuk berhubungan dengan Dia. Saat kita berkontak dengan Dia, Dia langsung masuk ke dalam roh kita. Masuknya roh ini ke dalam roh kita menjadikan kita bagian dari tubuh organik ini. Kini Allah bertumbuh di dalam kita sehingga Ia bisa terekspresikan. Inilah keinginan Allah pada hari ini. Jika kita melihat bahwa kita adalah bagian dari organisme ilahi ini yang di dalamnya Allah bertumbuh dan melaluinya Ia diekspresikan, maka banyak hal akan berangsur-angsur pudar. Semua konsepsi keagamaan mengenai penyembahan akan lenyap. Allah tidak mau konsepsi-konsepsi kita. Ia ingin menjadi hayat yang tumbuh di dalam kita, sehingga Ia bisa diekspresikan melalui kita. Inilah
organisme yang diwahyukan dalam Yohanes pasal 15. Satu gambar yang al-muhid dari Injil Yohanes. Kita telah mengetahui bahwa menurut Yohanes pasal 15, pemberitaan Injil merupakan luapan hayat untuk berbuah. Akan tetapi, ini bukan suatu perkara yang sederhana, melainkan sangat tinggi dan dalam. Masalah ini lebih tinggi daripada yang biasa kita perhatikan dalam kehidupan orang Kristen. Jika kita ingin memperoleh sedikit pengertian tentang apa makna berbuah melalui luapan air hayat, kita perlu melihat gambar yang al-muhid dari Injil Yohanes. Injil ini diawali dengan perkataan, "Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Suatu hari, firman menjadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan daging ini adalah anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ketika Tuhan disalibkan, ia bukan saja anak domba yang menggenapkan penebusan, ia juga memakai rupa ular. Yohanes pasal 3 ayat 14. Ia ditinggikan di atas salib, sehingga ia bisa menumpas iblis, si ular tua. Dalam kematiannya, ia bukan semata-mata dalam bentuk anak domba dan ular, bahkan dalam bentuk biji gandum. Yohanes pasal 12 ayat 24. Sebagai biji gandum, ia mati untuk menghasilkan banyak biji yang juga mencakup kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 4 mengatakan, "Dalam Dia ada hidup, hayat, dan hidup itu adalah terang manusia." Hayat ini adalah terang hayat. Yohanes pasal 8 ayat 12. Ketika firman menjadi daging, ia penuh dengan anugerah atau kasih karunia dan realitas atau kebenaran. Sampai di sini kita mempunyai 10 kata yang bermakna. Firman, Allah, daging, anak domba, ular, biji, hayat, terang, anugerah, dan kebenaran. Kristus adalah firman yang adalah Allah dan yang menjadi daging. Daging ini adalah anak domba yang tersalib bagi penebusan kita. Dalam penyalipannya, Kristus dalam rupa ular menghancurkan iblis, dan dalam kematiannya ia jatuh ke dalam tanah sebagai satu biji gandum untuk menghasilkan banyak biji. Banyak biji ini semua mempunyai hayatnya. Hayat ini mempunyai terang mereka. Bagi mereka, hayat ini adalah anugerah, dan terang ini membawakan realitas. Berhuninya Kristus menjadikan kita sebagian dari organisme Allah Tritunggal. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan terangkat secara rahasia kepada Bapa, ia datang kembali pada hari yang sama, dan dengan tubuh jasmani masuk ke dalam ruangan yang tertutup dengan cara yang misterius. Yohanes pasal 20 ayat 19. Tak ada seorang ilmuwan atau sarjana yang dapat menerangkan bagaimana Kristus dapat masuk ke dalam ruangan itu. Menurut Yohanes pasal 20 ayat 22, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Nampaknya ini merupakan kesimpulan dari Injil Yohanes. Namun sebenarnya Injil ini masih belum lengkap. Penghembusan Tuhan ke dalam murid-muridnya menunjukkan bahwa Sang misterius ini, Sang serba ada, telah masuk ke dalam mereka. Dalam pasal 20 tidak ada catatan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Ia datang, tetapi ia tidak pergi lagi. Setelah mengembusi mereka, ia bukannya berkata, "Selamat tinggal, nanti aku akan mengunjungi kalian lagi." Saat saya masih muda dan membaca pasal ini, saya merasa sulit oleh adanya fakta bahwa tak ada catatan yang memberitahu kita kalau Tuhan pergi meninggalkan murid-murid. Kemudian
Saya menyadari bahwa ketika Tuhan mengembusi mereka, Ia masuk ke dalam mereka. Ia tak lagi di luar murid-muridnya, melainkan Ia ada di dalam mereka. Pada mulanya, yaitu pada kekekalan yang lampau, Kristus berjarak terlalu jauh dari ruang maupun waktu. Ia berada sebagai firman, sebagai ekspresi Allah. Tetapi pada akhir Injil Yohanes, Ia masuk ke dalam kita dengan cara yang misterius. Sebagaimana tak seorang pun dapat menjelaskan bagaimana orang dengan tubuh fisik yang dapat dijamah atau dilihat itu bisa masuk ke dalam ruang tertutup, demikian juga tak seorang pun dapat menerangkan bagaimana Kristus dapat tinggal di dalam kita. Prinsipnya sama untuk kejadian ini. Tinggalnya Kristus adalah misterius. Pada awal kitab ini, Kristus jauh dari kita, tetapi sekarang Ia di dalam kita. Sepanjang menyangkut waktu dan ruang, tak ada lagi jarak antara Dia dengan kita. Ia dan kita adalah satu. Selanjutnya, Kristus telah menjadikan kita bagian dari dirinya. Kesatuan ini adalah organisme yang dilukiskan oleh pohon anggur. Organisme Allah Tritunggal dengan insani dalam penyaluran ilahi. Hari ini kita berada dalam organisme ini. Kita semua memerlukan visi yang jelas tentang ini. Masuk ke dalam organisme. Boleh jadi Anda merasa ingin tahu bagaimana Anda dapat mengalami organisme ini. Organisme hidup ini seperti sebuah bangunan dengan sebuah pintu masuk. Pintu gerbangnya ada dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5. Tuhan Yesus berkata kepada seorang berdosa yang bernama Nikodemus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Organisme adalah kerajaan dan kerajaan adalah organisme. Tuhan memberitahu Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan dari roh. Melalui kelahiran dalam roh kita, oleh roh ilahi, kita memasuki kerajaan ini, organisme ini. Jadi, kelahiran kembali merupakan pintu masuk ke dalam organisme Allah Tritunggal. Jalan untuk mengalami organisme. Jalannya dimulai dalam pasal 4. Dalam ayat 24, Tuhan berkata, "Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Menyembah Allah adalah berkontak dengan Allah, menikmati Allah, dan mengambil bagian dari semua apa adanya Allah. Menyembah Allah adalah perkara menerima Allah ke dalam kita. Hal ini bukan hanya objektif, melainkan juga subjektif. Ini dibuktikan oleh fakta bahwa di satu pihak dalam pasal ini Tuhan mengatakan perihal penyembahan, dan di pihak lain perihal air hidup. Ayat 14. Jika ayat 14 dan ayat 24 kita letakkan bersama-sama, kita akan melihat bahwa minum air hayat adalah menyembah Allah. Selain itu, menyembah Allah dengan roh kita, dan dalam roh kita adalah minum air hayat yang real, yaitu diri Allah sendiri. Diri Allah adalah roh, dan roh ini adalah air hayat. Kita minum air hayat ini melalui menyembah Allah. Karena itu, minum diri Allah dan menyembah Allah adalah sama. Kita semua harus minum Allah, yang adalah air hidup, roh itu. Aspek lain dari jalan ini diungkapkan dalam pasal 6. Dalam ayat 48, Tuhan berkata, "Akulah roti kehidupan, hayat." Dan dalam ayat 57 ia berkata, "Siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku." Jalannya bukan hanya minum Allah sebagai air hayat, tetapi juga makan Kristus. Perwujudan Allah
sebagai roti hayat. Perkataan Tuhan mengenai makan dia menggusarkan hati kaum agamawan, dan mereka tak dapat menerimanya. Ayat 60. Dalam ayat 63, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup," atau hayat. Seolah-olah Tuhan berkata, "Akulah roti hayat, tetapi aku hanya dapat membagikan diriku ke dalam kalian sebagai suplai hayat melalui firman hayat. Firman hayat ini adalah roh itu." Jadi, kita tak seharusnya berkontak dengan firman hayat sebagai huruf hitam di atas kertas putih belaka. Kita harus berkontak dengan firman hayat sebagai roh yang hidup melalui melatih roh kita. Jadi, jalan untuk mengalami organisme adalah berkontak dengan Allah yang adalah roh itu, serta makan dan minum dia. Keluapan. Jika kita benar-benar berkontak dengan Tuhan serta makan dan minum dia, kita akan mempunyai keluapan seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan ayat 38. Pada puncak hari raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Betapa luapnya ini. Siapa saja yang percaya kepadanya akan mempunyai keluapan sungai hayat. Air yang diterima oleh kaum beriman akan menjadi sungai-sungai yang meluap. Inilah keluapan yang kita bicarakan dalam berita ini. Keluapan hayat ada dalam pasal 7, bukan dalam pasal 15. Tetapi keluapan dalam pasal 7 adalah untuk berbuah dalam pasal 15. Melalui berkontak dengan Allah serta makan minum dia, kita mempunyai keluapan seperti ini. Keluapan ini tak lain adalah Allah Tritunggal yang merupakan unsur pokok organisme dan yang memperhidupkan dirinya melalui kita. Karena itu, keluapan hayat adalah Allah Tritunggal yang memperhidupkan dirinya melalui kita. Keluapan hayat adalah berbuahnya kita. Sekarang kita mengerti apa makna berbuah oleh keluapan hayat. Kita perlu melihat visi ini. Jika demikian, kita akan berkata, "Aku adalah bagian dari organisme Allah Tritunggal. Setiap hari aku berkontak dengan Allahku, minum dia, makan dia, dan hidup berdasarkan dia." Sekarang, dengan sendirinya Allah ini mengalir keluar dari diriku. Keluapan hayat ini adalah berbuahnya kita. Berbuah adalah Allah diperhidupkan melalui kita. Ketika kita bersama-sama sanak keluarga, tetangga, kolega, dan teman-teman kita harus menempuh hidup seperti ini dan menjadi orang macam ini. Baru-baru ini, seorang saudari berkenalan dengan seorang perempuan di suatu bandara, dan dengan spontan mempersaksikan kelimpahan suplainya dalam Kristus kepada perempuan itu. Sudah tentu perempuan itu sangat terkesan oleh kesaksian saudari kita. Apa yang keluar dari mulut saudari kita bukan sekedar pemberitaan, melainkan Allah Tritunggal yang diperhidupkannya. Jika kita mempunyai kesaksian semacam ini terhadap para saudara dan teman kita, mereka akan terkesan dengan keluapan hayat. Dan aliran ini sudah tentu akan mencapai ke dalam beberapa di antara mereka. Mereka akan diinfus dengan aliran ini dan berbuah oleh organisme ini. Inilah berbuah berdasarkan keluapan hayat batiniah. Jika Anda mempunyai keluapan semacam ini, perlukah Anda dibantu dalam hal mengasihi Tuhan? Bisakah Anda masih tetap hidup dalam dosa dan terus mengasihi dunia? Ini pasti tidak mungkin. Anda tak lagi perlu berjuang mengalahkan dosa dan dunia. Bahkan
sedikit pun tak perlu berusaha mengasihi Tuhan. Menurut faktanya, kita tak perlu berbuat sesuatu pun, karena kita tahu bahwa kita adalah bagian dari organisme ini. Allah Tritunggal telah tergarap ke dalam kita, dan kita tersusun dengan kekayaannya, serta telah menjadi bagian dari Dia. Demikian, ada sesuatu yang dengan spontan akan teralir keluar dari dalam kita. Kita adalah ranting-ranting pohon anggur ilahi. Kita adalah bagian dari organisme Allah Tritunggal. Dalam hayat, dalam sifat, dan dalam posisi, kita sama seperti Dia. Haleluya! Setiap hari kita berkontak dengan Allah kita. Ia bukan hanya objek penyembahan kita, tetapi juga roh di dalam kita sebagai air hidup. Sewaktu kita minum Dia dan makan Dia, kita mempunyai keluapan hayat. Keluapan ini adalah berbuahnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah orang-orang yang berkontak dengan kita menerima aliran ini atau tidak adalah masalah pilihan Allah. Tetapi kita dapat menjamin bahwa orang-orang yang dipilih akan menerima aliran ini dan menjadi buah dari organisme ilahi. Inilah cara untuk melipat gandakan organisme dan menyebarluaskan kerajaan Allah. Inilah makna dari berbuah berdasarkan keluapan hayat batinia. Amin. Autophagy fasting, what's that? So autophagy fasting is about 17 hours in without food. Your cells will turn within and they'll start to heal themselves. And that was what Dr. Osumi's big discovery was, is that the cells clean themselves up. What's interesting on this one, and this is something I really want to get out to the world, is that when you stimulate autophagy, what you're doing is you're turning on the intelligence inside the cell, and that intelligence is looking around and it's going, hey, there's a virus, there's a bacteria, get them out. So let's push these infections out of the cell. That mitochondria, it's not working well. We need to repair it. That endoplasmic reticulum inside here, it's lagging. We need to fix it. So it literally goes in and fixes everything inside the cell just at 17 hours. But one of the greatest studies I've seen in fasting was done during COVID. And it showed that if a virus comes into a cell that's in a state of autophagy, it can't replicate. Viruses have to live off of your energy system. So when viruses go into a cell that's laden with glucose, they have a party in there. They love that. They munch on that and then they go out and they start replicating. If you were in a fasted state when a virus comes in, it can't replicate. There's nothing inside that cell for that virus to take over and it dies. Why does that happen? What's the reason? Well, because once you've stimulated autophagy, there is one goal for that cell, and that is survival. So everything in there is on high alert. Okay. Everything is going to be in your survival interest. So a virus is not in your survival interest. So it pushes it out. So it's kind of like an emergency signal because there's not been food for a while. So it's kind of like the last attempt to do everything the body can to help you make it through this period of hunger. That's right. That's right. Okay. You've put yourself in this state of extreme healing. And it's all based off of this idea that your body wants to stay alive.